9. Kelahiran kembali. Menurut sejarawan dan filsuf abad ke-14, Ibnu Khaldun, setiap dinasti memiliki jangka waktu hidup alami. Tahun-tahun pertama dinasti akan diwarnai pertumbuhan yang ekspansif, keteguhan gurun, etos kerja keras, dan rendahnya hasrat akan kemewahan dunia. Generasi kedua meneruskan warisan generasi pertama, tetapi pertumbuhannya melambat saat para pemimpinnya mulai lebih menekankan kemewahan kehidupan istana daripada administrasi dan kepemimpinan. Menjelang generasi ketiga, kehancuran dinasti pun lengkap saat pemimpin dan wazir tenggelam dalam kemewahan dan kenyamanan sehingga negara tak mampu melindungi diri dari ancaman internal dan eksternal. Di titik tersebut, siklus mulai berulang lagi saat muncul dinasti baru untuk menggantikan yang lama. Dalam kerangka pandangan ini, dunia Islam pada pertengahan dan akhir abad ke-13 jelas berada pada fase ketiga dalam teori dinasti Ibnu Khaldun. Pemimpin yang tak kompeten, kelusuan kelompok tentara, serta kekayaan dan kemewahan berlebihan mempengaruhi ketidakmampuan dunia Islam mempertahankan diri dari serangan luar. Sesuai filsafat Ibnu Khaldun, dinasti baru akan bangkit menggantikan yang lama. Keturunan Osman, pejuang Turki di Anatolia Barat, akan bangkit pada abad ke-14 dan ke-15 sebagai kekuatan Islam utama dan memadu era baru kestabilan pertumbuhan dan keajaiban budaya. Tetapi berlawanan dengan teori Khaldun, kerajaan baru ini akan bertahan jauh lebih lama daripada 3 generasi. Dinasti ini akan berlanjut menjadi kekuatan dunia sampai kejatuhannya pada Perang Dunia Dinasti ini akan berlanjut menjadi kekuatan dunia sampai kejatuhannya pada Perang Dunia I awal 1900-an. Anakku, utamakanlah persoalan agama sebelum berbagai urusan lain. Ajaran agama membangun negara yang kuat. Osman, nasihat kepada Orhan. Asal mula Ottoman. Akibat serangan gencar Mongol, banyak keluarga Turki melarikan diri ke Asia Tengah untuk mengungsi ke daerah perbatasan dunia Islam. Karena terbiasa hidup nomaden secara tradisional, mereka mampu beradaptasi dengan cepat dan mudah di mana saja, termasuk di bekas wilayah kekuasaan Bizantium. Sejak Seljuk mengalahkan Bizantium di Perang Manzikert pada 1701, Anatolia terbuka bagi penaklukan dan pemukiman bangsa Turki. Saat Mongol masuk ke wilayah tersebut pada abad ke-13, sisa-sisa daerah kekuasaan Seljuk hancur selamanya, dan Anatolia dikuasai oleh banyak dinasti Turki yang tersebar di seluruh semenanjung. Negara-negara kecil yang disebut beylik ini biasanya didirikan oleh pemimpin militer karismatik yang disebut bey. Seorang bey bernama Osman mengatur negara tentara kecil di pinggiran Kekaisaran Bizantium. Dari sekian banyaknya beylik di Anatolia, beylik di Anatolia, beylik Osman akan bangkit menjadi salah satu kekuatan dunia. Penyebabnya sulit dipastikan, tetapi fakta pentingnya beyliknya berbatasan dengan negara Bizantium yang sedang runtuh. Bizantium menjadi bayangan dari bekas dirinya sendiri. Kekaisaran yang pernah menjadi raksasa ini hanya mengendalikan Konstantinopel, Yunani, dan sebagian Balkan menjelang awal 1300-an. Daerah-daerah itu masih memulihkan diri dari penguasa Latin, pembawa bencana di Konstantinopel sejak 1204 sampai 1261, yang secara efektif mengakhiri kekuasaan Konstantinopel sebagai kota terbesar dan terhebat di dunia. Osman mampu mengambil keuntungan dari kelemahan Bizantium dan membidik perluasan daerah kekuasaan terus ke wilayah Bizantium. Lebih jauh ia dibantu kenyataan bahwa para pengungsi dari dunia Islam sedang melarikan diri dari serangan Mongol. Ini memberikan sumber daya manusia berharga bagi beylik memberikan sumber daya manusia berharga bagi beylik kecil tersebut. Dalam konteks ini, gagasan
Dalam konteks ini, gagasan tentang jihad keluar melawan pihak yang dianggap musuh Islam bangkit kembali, terutama saat Utsman memimpin tentaranya menyerang musuh yang sama, yang telah diperangi Rasidun, Umayyah, dan Abbasiyah berabad lalu. Pendirian tradisional negara Ottoman adalah perubahan bahasa dari Osmanli, nama Turki, untuk Kerajaan Osman. Dianggap terjadi pada 1299, walaupun penetapan tahun ini mungkin tanpa sadar saat gerombolan tentara di bawah pimpinan Osman dan anaknya Orhan menguasai lebih banyak kota-kota Bizantium. Beylik Ottoman mulai lebih tampak sebagai negara stabil daripada sekedar wilayah yang dikuasai gerombolan Turki nomaden. Orhan meneruskan tradisi Ghazi ayahnya dengan memimpin tentara Bizantium di sepanjang pantai Laut Marmara yang berjarak tak sampai 100 km dari Konstantinopel. Dia juga mulai menyesuaikan Turki dengan gaya hidup yang lebih menetap. Kota-kota Bizantium di Anatolia adalah pusat perkotaan mapan dengan benteng pertahanan yang kuat. Ottoman tak bisa lagi mengandalkan taktik penyerangan tradisional yang telah menguntungkan Turki selama ratusan tahun. Malahan, mereka mulai mengepung kota, mengelilinginya, dan berusaha menekan lawan sampai menyerah. Orang-orang Bizantium yang telah disibukkan dengan kekacauan sipil di Balkan pada awal 1300-an tak mampu mempertahankan titik-titik terluar mereka di Asia. Ottoman pun dengan cepat meluaskan daerah kekuasaannya. Saat Bizantium melemah, Ottoman menguat. Dalam beberapa dekade pertama pada 1300-an, mereka berubah dari segerombolan tentara suku kecil menjadi beylik terkuat di Anatolia dan menjelma ancaman serius bagi keberlanjutan Kekaisaran Bizantium. Ancamannya begitu kuat sehingga Kaisar Andronicus dari Bizantium terpaksa bertemu dengan Orhan untuk membahas pembayaran upeti kepada Ottoman sebagai balasan atas keselamatan beberapa benteng Bizantium yang masih tersisa. Memasuki akhir abad ke-11, Ottoman terus meluaskan pengaruh ke wilayah yang selama ini belum pernah dilihat pasukan Islam sejak penyerangan Umayyah ke Konstantinopel 700 tahun sebelumnya. Pada 1350-an, Ottoman menyeberangi Selat Dardanella dan masuk ke Eropa untuk pertama kali. Dengan memanfaatkan perpecahan Bizantium, Sultan Orhan dan kemudian anaknya Murad I mampu menegakkan otoritas Ottoman di sebagian Thrace. Berkat sejarah nomadennya, Turki mampu memindahkan seluruh keluarga dan sukunya dengan mudah ke perbatasan Eropa dan mendirikan kota baru di seluruh tanah taklukan. Perpindahan demografi besar ini memberikan stabilitas di wilayah yang akan dikelola Ottoman. Pertumbuhan mengesankan negara Ottoman dari beylik kecil Turki menjadi kekuatan regional pada abad ke-14 dimungkinkan oleh tradisi intelektual unik yang menjadi landasan Ottoman. Pada awal berdirinya Ottoman, perang melawan Bizantium menjadi tugas keagamaan. Ghazi, pejuang keimanan, yang bertempur di bawah pimpinan Osman, Orhan, dan Murad, percaya bahwa mereka melanjutkan tradisi yang sudah berlangsung berabad-abad tentang Muslim yang mengangkat senjata melawan Bizantium. Islam memberikan kekuatan pemersatu bagi bangsa Turki di Anatolia, mengakui diri menjadi pelindung keyakinan. Putra Sultan Ottoman mampu mengumpulkan ribuan prajurit untuk bertempur di bawah pimpinan mereka. Dengan ingatan akan bencana Mongol baru-baru ini dan masih berlangsung di Timur Tengah, harapan untuk menghadirkan kejayaan Islam sekali lagi menjadi faktor pendorong bagi bangsa Turki. Islam satu-satunya kekuatan yang mampu menyatukan sekelompok orang yang terpecah, nomaden, dan beragam seperti bangsa Turki perbatasan pada abad ke-14. Karena Ottoman memberikan penekanan pada tradisi Islam, hukum penyerang Islam pun berlaku.
Karena Ottoman memberikan penekanan pada tradisi Islam, hukum perang Islam pun berlaku. Kembali pada 630 saat Khalifah Abu Bakar mengirim kekuatan ekspedisi ke utara untuk menghadapi Bizantium, ia menerapkan aturan tegas untuk tidak melukai penduduk sipil atau mengambil harta benda pribadi dan hanya membunuh tentara musuh. Tradisi tersebut berlanjut di bawah Ottoman yang sepertinya sangat toleran terhadap penduduk non-muslim di wilayah kekuasaannya. Saat pasukan Ottoman maju ke Eropa, para penduduk desa dibiarkan begitu saja selama tidak memberontak secara aktif terhadap otoritas Ottoman. Kebebasan yang diberikan Ottoman sangat kontras dengan perilaku pejuang perang salib Latin seabad sebelumnya, yang memperkosa dan menjara wilayah Bizantium selama beberapa dekade. Sebagai perbandingan, Ottoman adalah penakluk yang toleran dan adil. Sementara itu, kelas bangsawan Eropa Tenggara umumnya sangat ingin mencari bantuan dari Katolik di Barat dalam menghadapi invasi Ottoman. Tetapi masyarakat luas tidak siap menghadapi dominasi Latin di tanah mereka sekali lagi. Sepertinya mereka mendukung Ottoman dalam banyak hal setelah mendapatkan janji tentang toleransi agama. Maka baik untuk tujuan praktis maupun keagamaan, kebijakan toleransi agama dari Ottoman tampaknya telah menjadi aturan saat mereka melakukan ekspansi ke Eropa Kristen. Periode terbaik ekspansi awal Ottoman terjadi pada zaman Sultan keempat, Bayezid I, 1389 sampai 1402. Nama julukannya sebagai tentara adalah Yildirim, yang berarti halilintar, karena ia mampu menggerakkan tentara bolak-balik ke Eropa dan Asia dengan cepat. Migrasi tahunan dari pasukan membuat setengah tahun dihabiskan untuk berekspansi ke Eropa Kristen, sedangkan setengah tahun lagi dihabiskan di Asia melawan musuh Turki dan sebagian mengislamkan Mongol. Di Eropa, ia memperluas wilayah yang tetap di bawah kedaulatan Ottoman sampai gelombang nasionalisme Eropa menyapu kekaisaran itu pada 1800-an. Ia menaklukkan Serbia, Bulgaria, dan Yunani. Untuk pertama kalinya, Ottoman juga menyeberangi sungai Danube masuk ke Wallachia. Konstantinopel sendiri dikepung oleh halilintar, walaupun Ottoman tak memiliki teknologi atau jumlah pasukan yang mendukung Walaupun Ottoman tak memiliki teknologi atau jumlah pasukan yang mendudukan kota untuk menundukkan kota tersebut. Toh tanpa ibu kota kerajaan tersebut, Ottoman sudah menjadi salah satu kerajaan terkuat di Eropa dan dunia Islam. Kekuatan ini menarik perhatian penguasa muslim lain yang berusaha menjadi penakluk besar berikutnya. Timur, pemimpin Mongol yang menguasai Asia Tengah dan Persia, berusaha mengembalikan otoritas Mongol di Anatolia dengan menghadapi ekspansi Ottoman. Walaupun seorang Muslim, tindakan Timur dalam perang tak berbeda dari nenek moyangnya yang non-Muslim yang menghancurkan wilayah ini 100 tahun lalu. Timur, namanya itu Temur sebenarnya. Ia ingin mengembalikan kekaisaran Mongol yang didirikan Genghis sehingga harus menghapuskan kerajaan antar benua Ottoman. Dalam Perang Ankara pada 1402, dua pemimpin militer besar Bayezid dan Timur berjumpa. Meskipun diperkuat tentara dari negara vasal Kristen Eropa, Ottoman kalah mutlak. Sang halilintar yang agung sendiri tertangkap dalam perang dan dibawa ke ibu kota kekuasaan Timur, Samarkand. Sementara itu wilayah Ottoman dibagi keempat anak Bayezid oleh Timur. Ia berharap mereka saling bertempur untuk mengakhiri kekaisaran Ottoman. Kopi diperkenalkan oleh Muslim Yaman kali pertama pada 1400-an. Saat kekaisaran Ottoman tumbuh hingga mencakup Jazirah Arab, kopi pun menyebar ke Istanbul dan berlanjut ke seluruh Eropa. Selama 11 tahun kemudian, Kekaisaran Ottoman mengalami perang saudara. Anak Bayezid yang bernama Isa, Musa, Sulaiman, dan Mehmed membangun pasukan dan saling bentrok di Eropa serta Asia. Masing-masing berusaha menjadi pewaris tunggal kerajaan ayahnya. Ottoman Interregnum
Ottoman Interregnum, demikian kerajaan ini disebut, menjadi contoh salah satu masalah inheren dalam dinasti. Tak pernah ada prosedur suksesi formal yang dapat dipilih oleh para sultan. Sepertinya Ottoman percaya bahwa anak yang paling mampu entah bagaimana akan bangkit dan memegang tahta setelah kematian ayahnya. Ini akan memastikan hanya yang terbaik dari dinasti tersebutlah yang menjadi sultan sehingga negara akan tetap kuat selamanya. Tetapi pada praktiknya, tradisi ini menimbulkan perang saudara yang umumnya pecah setelah kematian seorang sultan. Hal ini terus akan menjadi masalah sampai Sultan Ahmad I merumuskan kebijakan suksesi resmi pada abad ke-17. Akan tetapi, pada awal 1400-an, anak-anak sultan harus bertempur sampai mati. Menjelang 1413, Mehmed muncul sebagai pemenang atas saudara-saudaranya dan mampu menyatukan wilayah kerajaan di bawah kendalinya. Bagaimanapun cara ia menyatukannya secara militer tidak penting. Bagaimana cara ia menyatukannya secara militer tidak sepenting penyebab Kekaisaran Ottoman mampu merekonstruksi. Bagaimana cara ia menyatukannya secara militer tidak sepenting penyebab Kekaisaran Ottoman mampu merekonstitusi diri setelah perang saudara selama 11 tahun. Alasan utamanya adalah institusi yang dibangun Ottoman di seluruh wilayah mereka pada abad ke-14. Di atas segalanya, Ottoman menekankan Islam sebagai faktor pemersatu untuk membantu mengembalikan para pemimpin Turki di bawah kendali Ottoman saat Mehmed memenangi perang saudara. Sebagai penjaga perbatasan Islam, penduduk Muslim di Anatolia dan Balkan mengandalkan Ottoman. Terbaginya kerajaan pada keempat anak mengurangi kekuatan melawan kekuasaan Bizantium. Saat Mehmed muncul sebagai pemenang, Muslim di wilayah tersebut sekali lagi bersatu seperti sebelumnya, di bawah negara Islam yang melawan Bizantium dan negara Kristen lainnya. Selanjutnya, Ottoman menetapkan sistem gilda yang juga memanfaatkan identitas Islam Turki. Di seluruh wilayah Ottoman, sistem gilda bebas disebut akhis. Sistem ini semacam perserikatan yang mengatur praktik manufaktur dalam urusan bisnis lainnya. Akhis biasanya berkaitan dengan kelompok sufi dan memberikan penekanan khusus pada kemajuan spiritual anggotanya. Sejalan dengan yang mereka lakukan dalam bisnis dan perdagangan, cara ini memberikan basis perekonomian yang membuat Kekaisaran Ottoman dapat menyusun kembali dirinya secara interregnum. Tradisi militer juga berperan penting dalam upaya penyatuan kembali. Selama kekuasaan Orhan, korps prajurit elit direkrut untuk mengabdi langsung kepada Sultan Ottoman. Pasukan ini dikenal sebagai Janissaries dari kata Turki Yeniseri yang berarti pasukan baru. Pada masa Sultan Bayezid, korps Janissaries berjumlah ribuan orang yang direkrut sebagian besar dari penduduk Kristen di Balkan. Karena berasal dari beragam etnis, tetapi disatukan dalam korps yang setia pada negara Ottoman, maka berfungsi menyatukan berbagai budaya dan latar belakang yang hidup di bawah kedaulatan Ottoman. Orang Yunani, Serbia, Albania, Bulgaria, dan yang lainnya terlibat dalam salah satu institusi paling prestisius di Kekaisaran Ottoman. Hal ini jarang terjadi pada Bizantium Yunani dan Katolik Latin. Begitu Mehmed menyatukan seluruh kekaisaran pada seluruh kekaisaran pada 1410-an, periode itu dilanjutkan dengan sedikit rasa sakit akibat interregnum. Di bawah Sultan Murad II memimpin pada 1421 sampai 1444 dan 1446 sampai 1451. Ottoman terus mencaplok wilayah Bizantium hingga hanya tersisa Konstantinopel dan sekitarnya. Murad mencoba merebut Konstantinopel dan menghapus sisa-sisa kekaisaran Bizantium itu. Tetapi pengepungannya gagal mengalahkan benteng kota yang kuat.
Tantangan untuk menjinakkan kota yang sepertinya tak tertaklukkan itu akan diterima anaknya, Mehmed II, yang akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin militer Islam terbesar. Kemenangan Kekaisaran Ottoman. Mehmed II naik tahta pada 1451 saat berusia 19 tahun. Kerajaan Ottoman sejauh ini memiliki kekuatan utama di Eropa Tenggara dan Anatolia. Kerajaan ini multi-etnis, fleksibel, dan kuat. Mungkin tak ada yang bisa merepresentasikan kerajaan ini melalui Mehmed. Ia lancar berbicara paling tidak 6 bahasa yang digunakan di wilayah kekuasaannya. Islam mendapat penekanan khusus dan para ulama sangat dihargai pada zamannya. Kekaisaran ini secara harfiah dan kiasan menjadi jembatan antara Eropa dan Asia. Mehmed sangat menekankan arti penting upaya menyatukan warisan keduanya. Selama masa kekuasaannya, cendekiawan pengetahuan Islam tradisional didukung untuk berkembang bersama seniman Kristen Eropa. Mehmed mengingatkan kita kepada pemimpin Islam sebelumnya, seperti Harun al-Rashid dan Saladin, yang menguasai pengetahuan kepemimpinan serta kecakapan militer. Akan tetapi, ada 2 ganjalan bagi Mehmed. Akan tetapi, ada 2 ganjalan bagi Mehmed. Yang pertama, ia belum berpengalaman. Ia masih muda saat naik tahta dan tentu saja tidak dipercaya oleh negarawan yang lebih tua yang pernah mengabdi kepada ayahnya. Sesungguhnya Mehmed pernah memegang tahta sebentar sebelumnya saat berumur 12 tahun ketika ayahnya pensiun. Akan tetapi kekuasaan pertama ini berakhir saat wazir agungnya sendiri yang membawa kembali ayahnya menurunkan Mehmed. Sewaktu ia naik tahta untuk kali kedua setelah sang ayah meninggal, keraguan memenuhi pemerintahan dan masyarakat. Untuk membuktikan bahwa ia layak naik tahta, Mehmed sadar harus menyingkirkan ganjalan kedua, yaitu Konstantinopel. Kota ini terletak hampir tepat di tengah-tengah kerajaannya. Walaupun hampir tak lagi sekuat sebelumnya, kota ini masih mampu mengganggu perdagangan dan gerakan militer Ottoman. Dari sudut pandang praktis, kota ini harus ditaklukkan, tapi ada elemen religius dalam kota ini. Nabi Muhammad telah meramalkan 800 tahun lalu, suatu saat Islam akan menaklukkan kota ini dan pemimpin serta pasukan yang menaklukkannya terdiri atas orang-orang yang sungguh hebat. Tak lama setelah berkuasa, Mehmed mulai mempersiapkan diri untuk memenuhi ramalan tersebut. Tindakan ini akan memperkuat Kekaisaran Ottoman dan posisinya sendiri sebagai sultan. Meskipun relatif lemah, Konstantinopel masih menjadi benteng yang belum pernah ditembus. Pertahanannya hampir tak bisa dimasuki. Kota ini dikelilingi air di 3 sisinya, sedangkan sisi daratnya dibentengi dinding Theodosian yang besar. Dibangun pada 400-an berupa 2 baris dinding setinggi 12 meter dan setebal 6 meter. Selama ribuan tahun, dinding Konstantinopel menjadi saksi banyaknya pasukan yang hancur di bawahnya, termasuk pengepungan Umayyah pada akhir abad ke-7. Usaha lainnya yang dilakukan Bayezid I dan Murad II juga menemui kegagalan. Jika ingin menjadi pemimpin seperti yang disabdakan Nabi Muhammad, Mehmed perlu teknik dan pasukan yang baru agar berhasil. Beberapa kilometer di utara kota, ia membangun benteng di pinggiran Selat Bosporus di seberang benteng yang telah dibangun oleh kakek buyutnya Bayezid I. Benteng ganda akan menjadi penyumbat jalur air dan mencegah Bizantium mencari bantuan dari wilayah Laut Hitam. Untuk mengatasi dinding kota yang tebal, Mehmed menugaskan seorang insinyur Hungaria membuat senjata kanon terbesar di dunia saat itu. Ottoman sudah mengenal misiu yang dibawa Tiongkok ke dunia Islam abad sebelumnya, tetapi benda itu tak pernah menjadi bagian penentu dalam penaklukan. Panjang meriam Mehmed dari 8 meter dan dapat menembakkan bola peluru seberat 250 kg hingga sejauh 1,5 km.
Dibutuhkan kanon terkuat di dunia untuk menentukan dinding terkuat di dunia. Yang paling utama, Mehmed merekrut 100.000 tentara, termasuk orang-orang Kristen dari negara vasal di Balkan. Mehmed mengerahkan semuanya dalam pertempuran ini. Dengan persiapan tersebut, kegagalan merebut kota itu bisa menimbulkan perpecahan dalam Kekaisaran Ottoman sendiri. Di dalam Konstantinopel, terjadi perpecahan yang akan menguntungkan sang sultan muda. Kaisaran Konstantin 11. Kaisar Konstantin 11 yakin mereka hanya dapat bertahan dari pengepungan dengan meminta bantuan gereja Katolik. Tetapi banyak orang Konstantinopel yang masih mengingat kehancuran kota di tengah tentara Perang Salib Katolik abad ke-13. Sebuah faksi Kristen Ortodoks juga bangkit dan menentang secara terbuka tawaran kerjasama apapun dengan Barat. Meskipun banyak rombongan tentara Italia telah menuju Konstantinopel untuk membantu pertahanan, perpecahan internal terbukti menjadi salah satu alasan kejatuhan kota ini. Walaupun telah merebut Konstantinopel dengan kekerasan, Mehmed tidak memaksakan Islam kepada penduduknya. Mereka tetap bebas melakukan ibadah sesuai agamanya seperti sebelum penaklukan. April 1453, pasukan Mehmed tiba di benteng kota legendaris tersebut. Beberapa ribu pasukan mampu mempertahankan kota dengan gagah berani di balik benteng masif tersebut. Tetapi akhirnya setelah bombardir terus-menerus, usaha berulang melewati dinding dan strategi jenius yang melibatkan 70 kapal Ottoman sejauh 2 km dari daratan hingga ke pelabuhan kota itu, penaklukan pun berhasil dilakukan. Pada 29 Mei 1453, pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan kota legendaris ini. Mehmed, yang kemudian dikenal sebagai sang penakluk, menjadikan kota ini sebagai ibu kota pemerintahan. Kekaisaran Ottoman tak lagi punya ganjalan dan kemasyhuran Mehmed menyebar ke seluruh dunia Islam sebagai penguasa kuat dalam kekaisaran baru yang akhirnya memenuhi ramalan 800 tahun lalu. Di titik tersebut, tak diragukan lagi Kekaisaran Ottoman berada di puncak dunia Islam. Setelah penghancuran Baghdad 195 tahun sebelumnya, yang menenggelamkan dunia Islam dalam sejarah, sekarang Islam bangkit untuk memperluas batas-batasnya dan meraih batas baru. Penaklukan Konstantinopel lebih dari sekadar kemenangan militer atas musuh bebuyutan. Penaklukan ini juga menyimbolkan kebangkitan kembali dunia Islam sebagai kekuatan imperial dan multikultural. Sudah sekian abad berlalu sejak penaklukan oleh Bani Rashid dan Umayyah membuka daerah baru untuk Islam. Dalam masa-masa awal, saat Islam menaklukkan kota kuno seperti Damaskus, Siphon, dan Toledo, mereka menciptakan budaya campuran yang menggabungkan budaya lokal dan Islam. Ottoman mengembalikan praktik tersebut di Konstantinopel, yang kemudian dikenal sebagai Istanbul. Di ibu kota Ottoman baru, tradisi budaya Bizantium, Romawi, dan Yunani menemukan napas segar dalam konteks Islam. Contoh utama percampuran budaya ini masih terlihat hingga sekarang di kaki langit Istanbul. Gereja Hagia Sophia kuno yang dibangun pada 500-an oleh Kaisar Justinian dari Bizantium selama berabad-abad menjadi simbol kekuatan Kristen Bizantium. Setelah penaklukan Ottoman, gedung ini berubah menjadi masjid, tetapi tetap menjadi pusat kota. Kubah raksasanya menjadi inspirasi dan model bagi arsitektur Ottoman. Masjid-masjid kerajaan yang dibangun Mehmed II, Sulaiman, dan Ahmad I meminjam motif kubah raksasa walaupun diadaptasi sesuai penggunaan Islam dengan menara yang tinggi dan langsing serta kaligrafi Arab di dalamnya. Seperti dalam sejarah Islam sebelumnya, penaklukan tak menyebabkan penggantian satu peradaban dengan peradaban lain, tetapi penciptaan peradaban baru berdasarkan budaya keduanya. Masa keemasan Ottoman. Sang penakluk terus memperluas wilayah Ottoman secara militer.
Tak lama kemudian, bendera Ottoman berkibar di wilayah yang lebih banyak di Serbia, Bosnia, Moldova, dan Albania. Pada tahun-tahun terakhir, sekelompok tim ekspedisi dikirim ke Italia dengan tujuan merebut Roma. Walaupun rencana ini dibatalkan setelah ia meninggal pada 1481, ekspansi militer dan ekonomi dilanjutkan penerusnya, Sultan Bayezid II dan Salim I. Dalam 8 tahun masa pemerintahan Salim dari 1512 sampai 1520, Ottoman mengalahkan dinasti Safavid. Ottoman mengalahkan dinasti Safavid di Persia dan mencaplok seluruh kesultanan Mamluk di Mesir. Jantung tradisional dunia Islam, termasuk Suriah, Mesir, dan kota suci berada di bawah kendali Ottoman. Dinasti ini pun semakin mengambil peran religius. Perlindungan terhadap Mekah, Madinah, dan Yerusalem menjadi tanggung jawab Sultan Ottoman. Selain itu, kekhalifahan Abbasiyah yang tinggal nama saja di bawah perlindungan Mamluk di Kairo secara resmi berakhir saat Sultan Salim I mewarisi gelar sebagai Khalifah Ottoman pertama. Walaupun tak menggunakan gelar secara berlebihan, implikasi sebagai negara terkuat serta kedudukan sebagai khalifah membuat Ottoman diharapkan menjadi penjaga Islam. Oleh karena itu, Ottoman membantu kaum muslim melawan kekuatan Eropa yang tumbuh hingga ke Afrika Utara dan Indonesia sepanjang abad ke-16 dan ke-17. Kekaisaran Ottoman sebagai negara Islam tak menindas dan menaklukkan penduduk non-muslim. Sesuai hukum Islam, non-muslim diperbolehkan melakukan ibadah berdasarkan agamanya. Ottoman juga melangkah lebih jauh. Mereka mengizinkan orang Kristen dan Yahudi membentuk komunitas semi-otonom. Dalam sistem yang disebut milet, non-muslim diperbolehkan memilih pemimpinnya sendiri yang mewakili mereka dalam pemerintahan Ottoman. Dalam sistem yang disebut milet, non-muslim diperbolehkan memilih pemimpinnya sendiri, yang mewakili mereka dalam pemerintahan Ottoman. Pemimpin ini berlaku sebagai perantara antara Sultan Ottoman dan berbagai komunitas kepercayaan di dalam kerajaan. Secara bertahap, puluhan milet terbentuk untuk mewakili banyaknya gereja Kristen di wilayah Ottoman. Bagi kerajaan yang memiliki penduduk mayoritas non-muslim, melibatkan dan menyatukan mereka sangat penting. Tak seperti kerajaan Eropa lain saat itu, homogenitas etnis dan agama dalam batas-batas wilayah bukanlah prasyarat bagi kestabilan dan kekuatan Ottoman. Malahan, yang membuat kerajaan ini begitu besar adalah kemampuan untuk melayani berbagai masyarakat dan mengambil manfaat dari apa yang bisa mereka sumbangkan pada kerajaan. Pada masa keemasan negara Ottoman tak diragukan lagi terjadi pada 44 tahun masa kekuasaan Sultan Sulaiman dari 1520 sampai 1566. Pada masa itu Kesultanan Ottoman mencapai kekuatan terbesarnya. Semenanjung Balkan, dunia Arab yang terdiri atas Jazirah Arab dan Afrika Utara, sebagian pegunungan Kaukasia dan Persia berada di wilayah Semenanjung Balkan, dunia Arab yang terdiri dari atas Jazirah Arab dan Afrika Utara, sebagian pegunungan Kaukasia dan Persia berada di bawah kendali Ottoman. Sultan yang energik ini secara pribadi memimpin penyerangan ke Rhodes dan Belgrade. Sultan yang energik ini secara pribadi memimpin penyerangan ke Rhodes dan Belgrade, benteng yang sebelumnya tak terlakukan. Tetapi ia gagal dalam pengepungan Wina pada 1526 yang menjadi batas antara Eropa Kristen serta Islam pada abad ke-16 dan ke-17. Ekspansi terus-menerus memberikan pampasan perang yang banyak, menyokong perekonomian yang cukup kuat karena rute perdagangan menguntungkan yang melalui kerajaan. Kekuatan ekonomi yang besar juga menghasilkan kemajuan budaya yang tinggi. Sebagian besar dari reformasi administrasi pemerintahan, Sulaiman menurunkan pajak bagi petani di kerajaan. Kebijakan ini menyebabkan imigrasi petani Kristen dan Eropa
dari Eropa untuk tinggal dan bekerja di kerajaan Ottoman. Tanpa adanya saingan kekuatan politik, militer, dan ekonomi, Sulaiman mampu membuat perubahan besar dalam sistem hukum Ottoman. Bersama Mufti Besar Ebu Suud Effendi, penjabat hukum tertinggi kerajaan, ia menulis ulang seluruh buku hukum tentang kerajaan. Seperti hampir di semua negara Islam, perangkat hukum tertinggi tetaplah syariah, hukum Islam berdasarkan Quran dan hadis. Tetapi, hukum sekuler kerajaan yang disebut sultan sebelumnya harus diteliti agar tidak saling bertabrakan dan melanggar syariah. Hukum yang usang, kontradiktif, atau tak islami dibuang. Hasilnya berupa kode hukum yang ramping dan tegas yang bisa digunakan kerajaan otonom selama ratusan tahun. Oleh karena itu, rakyatnya mengenal dia sebagai Kanuni, sang pembuat hukum. Saat Sulaiman meninggal pada 1566, kekuasaannya beralih ke Salim II. Tak seperti Salim pertama, anak kesayangan Sulaiman ini tak cakap sebagai administrator ataupun pemimpin militer. Invasi keliru ke Siprus pada 1571 menyebabkan adanya Front Persatuan Kristen melawan Kekaisaran Ottoman. Invasi keliru ke Siprus pada 1571 menyebabkan adanya Front Persatuan Kristen melawan Kekaisaran Ottoman. Dalam Perang Lepanto pada tahun yang sama, Eropa Kristen akhirnya menang telak atas Turki, dan supremasi Ottoman di Mediterania lenyap selamanya. Akan tetapi, kerajaan Ottoman bukanlah rumah kartu yang runtuh akibat satu kekalahan. Ottoman tetap menjadi kekuatan Eropa utama selama ratusan tahun setelah kekuasaan Salim. Masa penaklukan Ottoman baru berakhir pada akhir abad ke-16. Eropa akhirnya mampu menyusul dunia muslim, baik secara teknologi maupun sosial, tepat saat Ottoman sedang mengetahui batas-batas kekuatan militer dan politiknya. Butuh waktu beberapa abad sebelum keseimbangan kekuatan bergeser penuh. Tetapi, kemunduran Ottoman sudah dimulai. Safavid. Segera setelah kebangkitan Ottoman yang sangat cerah pada abad ke-15, sebuah kerajaan baru terbentuk di timur sebagai pesaing. Asal mula kerajaan Safavid sama dengan Ottoman dalam banyak hal, tetapi cara pandang dunia dan struktur keagamaannya secara mendasar sangat berbeda. Konflik antara kedua kerajaan besar dari abad ke-16 hingga ke-18 ini membantu menentukan susunan keagamaan Timur Tengah selama berabad-abad. Hasilnya pun masih terlihat sampai sekarang. Pada awal abad ke-11, kincir angin digunakan sebagai pompa air irigasi di Persia. Setelah kemunduran dari kejatuhan kerajaan timur pada 1400-an, Persia memasuki periode anarkisme politik. Tak satupun kelompok yang mampu menanamkan kendali di seluruh wilayah. Banyak kerajaan kecil muncul yang tampak saling berkonflik satu sama lain. Tanpa otoritas pusat, gagasan yang beragam dan kadang tak ortodoks pun berkembang bebas. Walaupun sebagian besar masyarakat Persia tergolong Sunni sejak penaklukan pada 600-an, gerakan Syiah mulai berkembang di utara dengan dipimpin Sufi Turki yang dikenal sebagai Safavid. Golongan ini dapat ditelusuri asalnya pada periode kekacauan setelah invasi Mongol pada 1200-an. Seiring berjalannya waktu, golongan ini semakin mistik dibanding jalan sufi lainnya. Akhirnya, golongan ini mengadopsi aliran 12 imam Syiah sebagai keyakinan resmi. Kerajaan Syiah sudah muncul sebelum Safavid, tetapi mereka tak pernah menjadi penganut 12 imam sebab keyakinan inti aliran itu adalah imam ke-12 sedang bersembunyi dan hanya akan datang pada akhir zaman sebagai penyelamat umat manusia. Sebagian besar penganut aliran ini yakin bahwa aktivitas politik harus dihentikan sampai kembalinya sang imam. Safavid mengelakkan keyakinan ini dengan menyatakan para pemimpin kelompok mereka keturunan Ali dan terhubung dengan imam tersembunyi itu sendiri, hingga memberikan legitimasi sebagai kelompok politik Syiah berdasarkan keturunan.
Dengan penggabungan legitimasi politik dan religius seperti itu, Safavid sibuk menciptakan sebuah kerajaan pada akhir 1400-an. Mirip Osman dan keturunannya, Safavid memimpin serangan bersenjata ke wilayah yang didominasi Kristen, terutama Kaukasus, sebelah utara basis mereka di Azerbaijan. Perkembangan Safavid pada akhir 1400-an serta pandangan agamanya yang heterodoks mendapatkan perlawanan dari pangeran-pangeran Sunni di Persia. Pada 1488, pemimpin Safavid terbunuh dan kendali kelompok ini jatuh pada anak tertua berumur 2 tahun yang bernama Ismail. Sepanjang masa kecil, ia bersembunyi dilindungi sekelompok tentara yang setia kepadanya dan dikenal bernama Kizilbash. Bahasa Turki memilih untuk kepala merah mengacu pada topi merah khusus yang mereka kenakan. Saat Ismail akhirnya cukup umur, terbukti ia mampu menjadi komandan militer dengan memimpin Kizilbash menang melawan pangeran Turki di Azerbaijan. Pada 1501, akhirnya ia mampu merebut kota Tabriz yang akan menjadi ibu kota pemerintahannya. Tahun-tahun berikutnya diwarnai kemenangan dan menjelang 1510, sebagian besar Persia berada di bawah kekuasaannya. Ekspansi Ismail dari daerah asal Safavid bukan sekedar hasil kemampuan militer dan akibat perpecahan Persia. Ismail juga memanfaatkan rasa nasionalisme Persia yang lama terpendam di alam bawah sadar masyarakat. Sejak penaklukan Islam pada 600-an, Persia tak pernah memiliki pemerintahan asli orang Persia. Bangsa Arab, Turki, kemudian Mongol mendominasi wilayah ini, bahkan saat masyarakat umum memegang teguh identitas Persia pra-Islam. Ismail mengedepankan kembali identitas tersebut. Ia menyatakan diri sebagai sah, istilah pra-Islam yang berarti raja. Ini membangkitkan kenangan kerajaan Persia pada masa lalu. Bahasa Persia menjadi bahasa pengantar di pemerintahan dan masyarakat. Untuk menjadikan kerajaan lebih seragam, Ismail menggabungkan nasionalisme Persia dengan Syiah, 12 imam. Gerakan aliran Syiah ini menjadi agama resmi kerajaan dan secara kasar dipaksa kepada masyarakat rakyat. Islam Sunni dianggap melanggar hukum dan penduduk diberi pilihan untuk pindah, mengungsi, atau mati. Ulama-ulama Syiah dibawa dari luar kerajaan, terutama Irak dan Lebanon, untuk mengajarkan keyakinan baru kepada masyarakat dan menghapus warisan intelektual Sunni. Tanah asal ulama Sunni besar seperti Abu Hanifah, Ibnu Sina, dan Al-Bukhari dengan segera menjadi pusat pergerakan Syiah, tetapi Ismail tak puas hanya mengendalikan keyakinan orang Persia dan berharap dapat memasukkan orang Syiah di dalam kerajaannya dan di luarnya. Para pendakwah dikirim ke Anatolia untuk mendorong dan orang menerima Syiah dan bangkit melawan Sunni Ottoman. Malang bagi Ismail, Sultan Ottoman yang sedang berkuasa pada 1510-an, yaitu Salim I, yang mendapat julukan Yafuz, yang berarti cemberut. Tentu saja Yafuz Salim tidak berpangku tangan saat orang luar mengganggu kerajaannya, terutama yang mempromosikan versi Islam yang tak ortodoks. Pada 1514, Salim menyerbu wilayah Safavid, berusaha menghancurkan Ismail dan pasukannya. Kedua belah pihak bertemu di Kaldiran, daerah dekat ibu kota Tabriz. Dalam pertempuran itu, Ottoman menggunakan meriam dan senapan melawan semangat keagamaan Safavid. Ottoman keluar sebagai pemenang. Ismail melarikan diri dengan aura supranatural yang tercemar selamanya. Diduga ia menghabiskan sisa hidup dalam depresi dan kecanduan alkohol karena tak pernah melupakan kekalahan dari kerajaan Sunni yang kuat. Walaupun demikian, kerajaannya tetap utuh. Salim tak mampu mencaplok wilayah Safavid. Perang ini lebih menjadi sarana memformalkan perbatasan antara Ottoman Sunni dan Safavid Syiah. Alih-alih untuk mengakhiri sebuah dinasti, perbatasan kekuasaan tetap tak berubah selama berabad-abad dan hingga sekarang menjadi batas antara Turki Sunni dan Syiah Iran.
Kerajaan Ismail mencapai puncak kejayaan di bawah pimpinan cucunya, Shah Abbas I, yang memerintah sejak 1587 hingga 1629. Saat perbatasan dengan Ottoman semakin tegas dan perang semakin jarang, Safavid bisa lebih memusatkan perhatian pada kebangkitan kembali budaya Persia. Melukis figur manusia yang umumnya dilarang ulama Sunni berkembang di Safavid Persia. Miniatur Persia menjadi bentuk ekspresi artistik yang dominan dan sangat mempengaruhi seni negara tetangga juga. Tak seperti karya Renaissance Eropa kontemporer yang berfokus pada lukisan realisme, miniatur Persia tidak dimaksudkan untuk menggambarkan realitas. Biasanya miniatur ini digunakan untuk mengilustrasikan naskah sehingga berfungsi sebagai pelengkap kisah yang ada. Seni mendongeng Persia juga berkembang kembali. Riwayat epos pra-Islam tua menemukan ruang tumbuh kembali bersama karya-karya yang lebih baru tentang orang Persia. Shahnama, puisi epos abad ke-9 yang mengisahkan sejarah pra-Islam Persia, meraih kemasyhuran khusus karena mendorong masyarakat di bawah kekuasaan Safavid merangkul kembali budaya dan sejarah Persia. Wasiat terbesar kekuasaan dan budaya Safavid datang dalam bentuk arsitektur dan perencanaan perkotaan Persia. Di Isfahan, ibu kota Shah Abbas I, berdiri bangunan publik dan masjid yang rumit, dilengkapi dengan taman terbuka yang luas serta mozaik dan kaligrafi geometris yang kompleks. Gedung-gedung di kota ini menggambarkan kemakmuran dan kekuatan Safavid Iran pada abad ke-17. Arsitektur Safavid pada era tersebut begitu memikat hingga muncul ungkapan umum mengenai kemasyhuran kota ini. Isfahan adalah setengah dunia. Mughal. Kerajaan serbuk Mesiu Islam terbesar ketiga datang dari timur di India. Kesultanan Delhi telah memerintah bagian utara anak benua India sejak awal 1200-an. Penggabungan budaya Arab, Persia, dan Turki dengan budaya India asli secara perlahan menghasilkan peradaban Islam India yang baru dan unik. Menjelang awal 1500-an, kekuatan politik Islam di India mulai surut, tetapi sudah cukup banyak penduduk yang menjadi muslim, hal biasa dalam budaya Islam, sehingga dinasti Islam baru dapat tumbuh dengan mudah di anak benua ini. Kerajaan Mughal didirikan oleh penakluk Turki dari Asia Tengah, Babur, 1483 sampai 1530. Ia mengklaim sebagai keturunan langsung Genghis Khan dan Temur. Silsilah ini membuatnya yakin bahwa ia akan memimpin kerajaan besar, tetapi awal masa kepemimpinannya di negara kecil sang ayah di Uzbekistan tak terlalu berhasil. Ia kehilangan kontrol atas kota utama Samarkand, serta tanah nenek moyangnya di lembah Fergana, lalu dipaksa mengucilkan diri dengan sekelompok kecil pengikut. Akhirnya ia mampu mengukuhkan diri sebagai penguasa kota Kabul di dataran tinggi Afghanistan dengan memanfaatkan perpecahan dan anarki di wilayah tersebut. Dari tempat ini, ia sering mencoba menaklukkan tanah asalnya di Asia Tengah, terkadang dengan bantuan Safavid, tapi tidak berhasil. Ia malah mengalihkan perhatian ke seberang pegunungan Hindukush dan masuk ke India. Pada 1542, ia menyerang Kesultanan Delhi yang saat itu di bawah kendali dinasti Lodi. Dalam Perang Panipat pada 1526, secara mutlak Babur mengalahkan satu-satunya negara Islam di India dan mengangkat diri sebagai Raja Delhi. Pada akhir abad ke-16, sejak kerajaan Mughal memperluas jangkauannya hampir ke seluruh anak benua India, dalam banyak kasus penguasa lokal dibiarkan tetap berkuasa dengan imbalan membayar kesetiaan kepada Mughal. Di negeri yang begitu beragam dan terpisah, penerapan politik semacam ini diperlukan bagi stabilitas negara imperial. Urdu, bahasa yang umum dipakai Muslim India, menunjukkan pengaruh Arab, Persia, Turki, dan India. Nama bahasa ini berasal dari bahasa Turki, ordu, yang berarti pasukan. Karena dari kamp pasukan Turki inilah 4 bahasa tersebut bercampur baur.
tak seperti nenek moyangnya Timur yang menyerbu India, tetapi tak pernah mendirikan kerajaan yang bertahan lama. Negara Babur di anak benua akan bertahan selama berabad-abad. Negara ini disebut Kerajaan Mughal yang mengacu pada warisan Mongol. Tetapi budaya dan tradisi Mongol hanya memainkan peran kecil. Malahan kerajaan ini berfungsi sebagai wadah penyatuan Arab, Turki, Persia, dan India. Mirip seperti kerajaan Ottoman yang sezaman, kerajaan Mughal menyatukan beragam manusia dan tradisi. Tak lazim bagi seorang Hindu di kerajaan Mughal membaca dan menulis dalam bahasa Persia, bahasa sastra di sebagian besar dunia Islam, atau bagi seorang arsitek Muslim Persia terinspirasi oleh bangunan Hindu India. Seorang murid arsitek besar Ottoman, Mimar Sinan, pergi ke kerajaan Mughal untuk terlibat dalam pembangunan Taj Mahal yang legendaris. Secara khusus, India menarik bagi ulama Muslim dari bagian dunia. Secara khusus, India menarik bagi ulama Muslim dari bagian dunia Islam lain yang melihat peluang di wilayah ini untuk menyebarkan Islam dengan berdakwah. Suasana percampuran budaya mencapai puncaknya pada masa Kaisar Akbar. Memerintah pada 1566 sampai 1705. Dengan menganggap dirinya pecinta seni dan seorang intelektual, ia giat mendukung cendekiawan tanpa memperhatikan latar belakang budaya dan agama mereka. Dia terkenal kerap mewadahi debat dan diskusi antar cendekiawan berbagai agama di istananya. Pemuka agama Hindu, Buddha, Kristen, dan Yahudi diundang untuk mendiskusikan konsep Tuhan dan agama mereka dengan ulama Muslim. Akbar lalu merumuskan teori keagamannya sendiri, yang dalam pikirannya dapat menjembatani kekosongan antara berbagai tradisi. Ia menyebut agama barunya sebagai Din-e-Ilahi atau agama Tuhan. Islam yang monoteis dan Hindu yang politeis pada dasarnya bukanlah teologi yang cocok. Hasilnya, agama Akbar cenderung fokus pada perilaku pribadi daripada masalah ketuhanan. Ulama tradisional Islam merasa tersinggung dengan tindakan Akbar serta menyatakannya sebagai hujatan dan keluar dari batas-batas Islam. Pada akhirnya, Din-e-Ilahi tak pernah populer. Para pengikut agama ini tampaknya hanya ingin mendapatkan keuntungan dari sang raja. Agama baru ini tak bertahan setelah Akbar selesai berkuasa. Toh eksistensinya yang singkat membuktikan adanya percampuran budaya, sosial, bahkan keagamaan tingkat tinggi dalam kerajaan Mughal India. Penguasa penerusnya merencanakan jalan kembali ke Islam tradisional. Hal ini mencapai puncaknya pada masa Aurangzeb, memerintah pada 1658 sampai 1707. Kekaisaran Mughal ke-7 yang berkuasa di puncak Kaisar Mughal ke-7 yang berkuasa di puncak Mughal. Gelar kerajaannya Alamgir, penakluk dunia, lantaran ekspedisi militernya ke seluruh India. Masa kekuasaannya selama 49 tahun ditandai oleh peningkatan aktivitas militer kerajaan Mughal dan kealiman pribadi serta dukungannya pada pengetahuan Islam. Ia terkenal atas ketidaksetujuan terhadap pembangunan Taj Mahal oleh ayahnya, Shah Jahan. Bangunan ini merupakan makam yang besar dan mahal. Aurangzeb melihatnya sebagai pemborosan dan bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Ia juga merasa perlunya disusun petunjuk lengkap hukum Islam kebutuhan Muslim India. Maka dari itu ia mengumpulkan ratusan ulama Islam untuk mengerjakan solusinya. Hasilnya, Fatwa Alamgiri yang monumental, kumpulan fatwa berdasarkan hukum Islam mazhab Hanafi. Karya ini ia gunakan sebagai hukum legal resmi di kerajaan. Menelaah kembali negara Islam pertama di Madinah, Aurangzeb menetapkan syariah Islam sebagai hukum di India. Hal ini meningkatkan popularitasnya di kalangan masyarakat di seluruh India. Ia menghapuskan pajak yang tak sesuai Islam sehingga meringankan beban finansial rakyatnya. Dalam hubungan dengan non-muslim, Kaisar Aurangzeb
telah mencapai reputasi modern sebagai raja fanatik dan tidak toleran. Warisannya menggambarkan dampak politik modern terhadap cara pandang seseorang memahami masa lalu. Perlu diperhatikan bahwa banyak kuil Hindu di India dihancurkan selama masa pemerintahannya. Fakta sejarah ini, serta ketaatannya yang tinggi pada Islam, telah mengarahkan banyak ahli sejarah dan penulis pada zaman sekarang menyebutnya sebagai penguasa yang tak toleran dan penindas. Akan tetapi, alasan dibalik penghancuran itu harus dianalisis untuk memahami penguasa jenis apa ia, dan secara umum, bentuk kekuasaan Mughal itu sendiri. Selama abad ke-17, kuil-kuil di India umumnya digunakan sebagai pusat kegiatan politik selain tempat ibadah. Pemimpin kuil kerap bertindak sebagai penjabat politik dalam daerah hukum masing-masing guna memelihara ketertiban dan kendali kerajaan. Kuil-kuil yang dihancurkan Aurangzeb berhubungan dengan pemberontakan politik yang dipimpin penjabat kuil untuk melawan peraturan Mughal. Ini menjadi kecenderungan pada masa kekuasaannya, terutama dengan terbentuknya Konfederasi Maratha, yang muncul pada 1600-an. Jadi, dalam pandangan kerajaan Mughal abad ke-17, penghancuran kuil bukanlah penindasan agama, melainkan pertahanan politik. Malahan, pada masa kekuasaan Aurangzeb, banyak kuil baru yang dibangun di India dan banyak penasihat tertingginya orang Hindu. Salah satu bahaya penelitian sejarah yang dangkal dan harus dihindari dalam dunia yang penuh politik sekarang ini adalah membebankan konflik politik modern sebagai warisan dan tokoh-tokoh zaman dulu. 3 kerajaan Mesiu. Secara bersama-sama, Ottoman, Safavid, dan Mughal dikenal sebagai kerajaan Mesiu. Mereka berkuasa dengan tatanan baru di dunia Islam, lahir dari sisa-sisa invasi Mongol yang menghancurkan. Mereka mewakili kebangkitan kembali dunia Islam. Meskipun membentang di wilayah berbeda yang sangat luas, memiliki tujuan politik bertentangan, dan perbedaan keagamaan yang mencolok, mereka memiliki inti budaya yang sama, yaitu Islam. Ini membuat mereka tampak lebih mirip, bukannya berbeda. Mereka semua menganut agama yang sama dari tanah Arab, birokrasi, istana, dan budaya yang mengacu pada Persia, dan mengakar pada Turki. Seorang Muslim mungkin bisa berpergian pada 1600-an dari semenanjung Balkan melintasi tanah Arab menuju dataran tinggi Iran dan melintasi pegunungan Hindukush untuk masuk ke anak benua India tanpa merasa asing. Kesatuan budaya baru terbentuk dan mengikat bagian dunia yang lebih luas daripada yang pernah dilakukan kerajaan Yunani dan Romawi kuno. Kerajaan Ottomanlah yang kali pertama memanfaatkan Mesiu dan Meriam dalam skala besar. Kerajaan Ottomanlah yang kali pertama memanfaatkan Mesiu dan Meriam dalam skala besar. Kemudian segera diikuti Safavid dan Mughal. Tingkat pencapaian ilmiah dan tekniknya tentu saja tak sebanding dengan masa keemasan ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah. Tetapi ini menandai era terakhir superioritas Islam di bidang teknik. Begitu negara-negara Eropa lebih unggul, pada akhirnya ketiga kerajaan ini lainnya pada abad ke-18 dan ke-19. Yang paling signifikan bagi dunia Islam modern adalah pandangan tentang persatuan pra-Islam yang tampaknya tak lagi layak. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah pernah memimpin kerajaan yang membentang dari Spanyol hingga India. Tetapi model politik seperti itu tak memadai lagi. Kekhalifahan dipegang Ottoman, tetapi sebagian ulama hukum Islam seolah menerima ide bahwa setiap wilayah memiliki khalifah sendiri. Ada beberapa surat dari Sultan-Sultan Ottoman yang ditujukan kepada Raja Mughal dengan gelar Khalifah Amir al-Mu'minin yang berarti pemimpin mukminin. Ada pula beberapa usaha dalam penyatuan pra-Islam secara simbolis. Yang paling terkenal terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dari Ottoman pada akhir abad ke-19. Tetapi saat kerajaan Mesiu ini bangkit, kegunaan kerajaan pan-Islam melesat. Kegunaan
Tetapi saat kerajaan Mesiu ini bangkit, kegunaan kerajaan pan-Islam melesat.